Saat ini saya berada di Aula Pondok SPD mengikuti kegiatan penutupan pelatihan kuliner yang diselenggarakan Pemda Nagikeo bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Santo Yosef Maumere. Kita melatih 32 ibu-ibu yang berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Nagikeo. Mereka dilatih dengan fokus pada pangan lokal, pangan pelatihan kuliner dengan bahan dasarnya dari sekitar mereka. Saat ini kita punya produksi bahan baku kita cukup melimpah, tetapi lebih banyak kita kirim keluar dalam bentuk gelondongan. Ya, seringkali terjadi ya kita seperti ibarat kita jual pisang beli molen. Dari dasar itu kita coba mengembangkan keterampilan mereka, karena itu menjadi tugas pemerintah menyiapkan skill, keterampilan bagi angkatan kerja agar mereka bisa masuk pasar kerja, mereka bisa menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha, menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, menciptakan lapangan bekerja bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya juga sesamanya. Output dari pelatihan ini mereka memiliki keterampilan. Dan outcome yang mau kita capai bahwa nanti mereka bisa terjun ke dunia usaha. Bersama LPK Santo Yosef Maumere, kita menggenjot mereka bukan persoalan keterampilan saja, tetapi pada manajemen berwirausaha. Nah, hari ini juga kami berkolaborasi dengan Dinas Perindak dan PTSP, sehingga untuk mencapai outcome-nya, mereka hari ini dibantu oleh teman-teman dari PTSP mengurus NIB, nomor izin berusaha, sebagai salah satu syarat untuk mereka bisa memperoleh PIRT sehingga mereka bisa terjun ke dalam dunia usaha. Hal yang mau kami capai dalam ini juga bahwa kita melihat bahwa sekarang daerah ini lagi mengejar menurunkan angka stunting dan juga perbaikan gizi bagi generasi-generasi kita di Nagikeo. Satu yang kita lihat bahwa di sekolah-sekolah kita masih banyak anak-anak kita jajan dengan jajanan yang tidak terjamin kesehatannya, tidak terjamin standar mutunya. Nah, dengan adanya saudara-saudara kita yang kita latih, kita mengarahkan mereka tuh masuk ke sekolah-sekolah yang kita pastikan bahwa jajan yang mereka sajikan itu higienis dan tidak mengandung unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan saraf dari anak-anak sekolah kita, sehingga anak-anak kita ini menuju Indonesia Emas nanti memiliki kemampuan yang baik sehingga bisa berkompetisi nantinya. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih buat seluruh teman-teman pimpinan OPD yang telah membantu sampai bisa terselenggaranya pelatihan ini. Special thanks-nya buat Ibu Kadis Perindak, Ibu Kadis PTSP, Ibu Kadis Pertanian, Ibu Kadis Tanaman Pangan, Ibu Kadis Peternakan, Kadis Dukcapil yang dengan caranya masing-masing telah membantu kami dari hari pertama tanggal 13 sampai dengan hari terakhir pada tanggal 23 ini, memberi motivasi dan membantu dari lain-lainnya. Pada hari ini juga bisa kita lihat bahwa di samping kami itu ada jajan-jajannya yang disiapkan oleh peserta. Jajan-jajan ini merupakan produk hasil latihan para peserta, yang mana kita mengarahkan mereka tidak bermental subsidi. Jadi jajanan ini kita hanya menyiapkan peralatannya, sedangkan bahannya datang dari mereka sendiri, swadaya mereka sendiri, kemudian mereka menghasilkan ini dalam kemasan-kemasan ini, kita hanya melatih mereka, sedangkan bahan-bahan dasarnya semuanya berasal dari mereka. Nah, ini sudah menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Dan hari ini kita pamerkan di acara penutupan ini, dan banyak teman-teman kita ASN, pimpinan LPD yang sudah berbelanja, itu salah satu bentuk motivasi atau dukungan kepada para peserta. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak untuk semua pihak yang dengan segala caranya telah membantu proses pelatihan ini.
Terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati atas ruang dan waktu yang diberikan kepada kami sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Terima kasih pula kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang selalu atau datang untuk mendampingi para peserta pelatihan pada saat pembukaan dan beberapa hari dalam acara proses pelatihan ini. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan closing statementnya saya bahwa saya menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Hatta bahwa ketika kita melatih seorang laki-laki sama dengan kita melatih satu orang, tapi ketika kita melatih seorang perempuan sama dengan kita melatih satu generasi. Selamat siang, salam produktivitas. Saya Romoyan Faroka, seorang imam pastor dari Keuskupan Maumere, juga dipercayakan oleh Bapak Uskup menjadi pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Karya Misi Keuskupan Maumere. Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Karya Misi Santo Yosef Maumere ini adalah lahir dari sebuah keprihatinan akan situasi Flores, terutama Maumere, yang kaya akan sumber daya alam, tetapi kita masih miskin di sumber daya manusia. Maka LPK ini menjadi salah satu lembaga untuk melatih tenaga-tenaga kerja yang handal, berkompeten untuk mengolah hasil alam yang melimpah ini. Kurang lebih 10 hari berada bersama dengan teman-teman peserta pelatihan kuliner Kabupaten Nagekeo yang dikoordinir atau disponsori oleh teman-teman dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo, tentu didukung penuh oleh Bapak Bupati, Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan juga Ibu Wakil Bupati. Saya melihat ke-32 peserta pelatihan kuliner ini sangat antusias, bersemangat. Mungkin juga pertama karena mereka ini diseleksi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan juga lahir dari sebuah kesadaran untuk memperbaiki hidup ekonomi rumah tangga. Mereka sangat antusias dan bersemangat mengikuti sejak awal sampai dengan terakhir. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo karena sebagian besar program dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo berpihak pada orang-orang kecil dan sederhana, juga kaum potensial untuk memulai usaha mereka. Mereka tidak hanya hadir tetapi juga membawa serta hati mereka. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Pesan saya untuk ke-32 peserta pelatihan kuliner Kabupaten Nagekeo, tetap berjuang, berusaha untuk menciptakan, untuk memunculkan mental berwirausaha entrepreneur muda. Jangan kenal menyerah, apabila gagal terus berjuang untuk sukses. Dan terakhir saya mau yakinkan teman-teman bahwa lapangan pekerjaan itu tidak perlu dicari, tetapi menciptakan. Atau dengan kata lain, pekerjaan tidak perlu dicari, tetapi pekerjaan hanya bisa didapat dengan menciptakan. Saya bersama dengan teman-teman dari Lembaga Pelatihan Kerja Karya Misi Keuskupan Maumere mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo, secara khusus untuk Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan sukses untuk program-program selanjutnya. Terima kasih. Kegiatan pelatihan kuliner ini menurut saya sangat positif dan konstruktif, karena selain melatih mereka terampil dalam mengolah masak-memasak, yang paling penting adalah menggunakan produk lokal, sehingga pelatihan ini sekaligus juga membuat produk-produk lokal bisa dimunculkan ke permukaan sebagai potensi daerah, dan
pemerintah berterima kasih sekali untuk gagasan ide dari Dinas Nakertrans maupun kerjasama dengan lembaga pelatihan dari Maumere yang punya transfer ilmu yang cukup baik, sehingga produk-produk ini adalah produk-produk yang sangat luar biasa, sudah terkesan seperti hasil daripada pengusaha-pengusaha yang profesional. Kita berharap ke depan makin banyak masyarakat yang dilibatkan dan juga makin banyak produk lokal yang dilirik, potensi-potensi misalnya yang sangat kuat di sini, mangga, kakao, kopi, cengkeh dan lain sebagainya. Kita dikenal konsep yang namanya hilirisasi. Ini konsep itu kita bisa adopsi, sehingga potensi-potensi yang kita punya kita sudah bisa olah dan dengan harga yang lebih baik, yang lebih memadai, sehingga ekonomi masyarakat makin hari makin membaik karena keterampilannya mengelola sesuai dengan sumber daya atau resources yang ada di Nagekeo. Kenalkan, saya Ibu Maria Adelheid Kartini, salah satu peserta dari kelompok Klepon. Ya, jadi kurang lebih 10 hari kami mengikuti kegiatan pelatihan kuliner, di mana selama kegiatan ini banyak pelajaran yang kami dapat, yaitu berupa pelatihan langsung bagaimana pengolahan bahan pangan lokal dan bagaimana memanage, bagaimana kita memulai usaha dalam berwira swasta. Jadi di sini kami bukan diajarkan hanya bagaimana tentang pengolahan makan, tapi diajarkan juga bagaimana mengurus administrasi dalam memulai usaha. Terus harapannya semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan sekiranya pemerintah daerah setempat bisa memberikan perhatian khusus bagi kami, sehingga kami para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha kami dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga kami.